Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta. Yang kedua menggambar peta geografis Indonesia. Yang ketiga membuat ringkasan informasi penting. Dan yang keempat menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Ayo simak percakapan siswa kelas 5 berikut ini berdasarkan gambar di atas. Udin berkata, "Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita." Lalu Lani menanggapi, "Aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya." Kemudian Siti bertanya, "Pasti hal itu akan memengaruhi cara hidup penduduknya, bukan?" Udin menambahkan, "Ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim?" Siti kembali bertanya, "Bagaimana kalau kita mencari tahu?" Ayo membaca. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sana terdapat peta Indonesia 34 provinsi. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi pentingnya yaitu negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu selain sebagai negara maritim kepulauan, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Kemudian informasinya yaitu negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Lalu pada paragraf ketiga, pikiran utamanya yaitu keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan.
Informasi pentingnya yaitu Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim hujan. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. 2. Membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting di atas, buatlah sebuah ringkasan. Tuliskanlah ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka alternatif ringkasan yang bisa kamu berikan adalah negara Indonesia termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibanding daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Ayo mencoba. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk kenampakan alamnya. Perhatikan dua kenampakan alam di samping. Tahukah kamu nama kenampakan alam tersebut? Dengan mengetahui kenampakan alam, kamu juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Kini saatnya bagimu untuk mengetahui kondisi geografis daerahmu sendiri dengan menggunakan peta. Bekerjalah bersama dengan teman sebangkumu untuk melakukan kegiatan ini. Siapkanlah alat dan bahan seperti peta pulau tempat kamu tinggal, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Bacalah kembali langkah-langkah menggambar peta seperti yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Gunakan pensil warna untuk menunjukkan pada petamu tentang ketinggian daerah masing-masing. Perhatikanlah nama berbagai kenampakan alam yang ada, seperti nama gunung, selat, atau laut yang berada di wilayah tersebut. Dengan menggunakan warna yang berbeda, seperti pada peta asli, kamu dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan kedalaman laut. Dari data tersebut, kamu dapat mengetahui daerah mana yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Bagaimana dengan daerah yang berada di dekat laut? Gunakan gambar peta yang telah diwarnai untuk menunjukkan dan menjelaskan informasi tentang kemungkinan kegiatan penduduk di daerah yang memiliki perbedaan kenampakan alam. Lalu tuliskanlah kesimpulanmu pada tempat yang telah disediakan. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah di wilayah pesisir pantai ini umumnya dijumpai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kelautan. Sebagai contoh, 1. Penangkapan ikan di laut, 2. Pembudidayaan ikan air payau, 3. Usaha tambak udang, 4. Pusat-pusat pelelangan ikan, dan 5. Pariwisata pantai. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Kamu tentu ingat juga dengan sumpah yang telah diikrarkan para pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Bagaimana menurutmu peran para pemuda saat itu? Apa akibat dari Sumpah Pemuda tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Simaklah dengan seksama bacaan berikut ini. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sana ada gambar Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo.
Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa Indonesia terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Dengan menggunakan informasi dari bacaan di atas dan dari sumber lainnya, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. 4. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Karena organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. 2. Ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya organisasi Budi Utomo berdiri. 3. Dahulu, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajahan yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia. Sekarang persatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egois, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan berita hoaks serta ujaran kebencian yang dapat mengadu domba masyarakat. Yang keempat, dahulu usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi-organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat. Sekarang, usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegakan hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Ayo berlatih. Membuat clipping. Terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa. Di dalam kehidupan sehari-hari dari dulu hingga kini, terekam banyak peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah sebuah clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Gunakan surat kabar dan majalah untuk membantumu menyelesaikan kegiatan ini. Bagilah kelompokmu menjadi dua. Satu kelompok bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan, terutama tentang usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Kelompok kedua bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa terkini yang menunjukkan usaha untuk mempersatukan bangsa terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Pada setiap kelompok, kumpulkan paling sedikit 3 peristiwa dan informasi tentang peristiwa tersebut. Lakukanlah diskusi di dalam kelompokmu untuk menjelaskan penemuanmu.
Pada akhir kegiatan, buatlah kesimpulan untuk mencatat peristiwa dan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kemaslah clippingmu dengan rapi dan menarik. Nah, silakan kalian buat clipping berdasarkan informasi yang kalian peroleh ya. Silakan. Ayo berlatih. 1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? 2. Informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis? 3. Apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? 4. Berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. 4. Usaha apa sajakah yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki laut yang lebih luas dibandingkan daratannya. 2. Penampakan alam suatu wilayah, luas wilayah, nama-nama wilayah, dan batas wilayah. 3. Kehidupan masyarakat menjadi damai. Masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba serta mempercepat pembangunan sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Dan yang keempat, itu ada narkoba, sikap fanatisme dan distoleransi yang menciptakan kebencian antar individu maupun golongan atau organisasi masyarakat, serta ada juga berita hoax. 5. Memperbaiki pola pikir masyarakat Indonesia agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum ya dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.